Halo semuanya, kali ini saya akan berbagi untuk teman-teman yang mau menghadapi SBMPTN. Video kali ini berisi mengenai siap UTBK Fisika untuk pembahasan SBMPTN 2018 bagian yang kedua, yang akan saya bahas dengan cara mudah dan sederhana. Masih bersama dengan saya, Pak Willy. Channel saya ini mengkhususkan pada pelajaran fisika, jadi silahkan untuk teman-teman melihat materi fisika lainnya yang diperlukan sebagai sumber belajar khususnya untuk menghadapi SBMPTN. Ayo kita langsung mulai. Soal SBMPTN 2018 kode 460 bagian yang kedua. Nomor 21. Di dalam sebuah wadah tertutup terdapat es dan 700 gram air pada keadaan setimbang 0 derajat dan tekanan 1 atm. Selanjutnya es dan air dipanaskan bersama-sama selama 160 detik pada tekanan tetap dengan menggunakan pemanas 2100 watt. Diketahui kalor lebur es 80 kalori per gram, kalor jenis air 1 kalori per gram Kelvin, dan 1 kalori setara 4,2 Joule. Pada keadaan akhir terdapat air pada suhu 20 derajat Celcius. Jika efisiensi pemanas 80%, maka massa es adalah, mari kita gambarkan dulu grafik suhu terhadap kalor ya. Seperti ini. Nah, diketahui bahwa ada dua benda, yaitu es dan air yang suhu awalnya 0 derajat, kemudian dipanaskan dan mencapai suhu akhir yaitu 20 derajat Celcius ya. Nah, di sini dipanaskan menggunakan pemanas yang mempunyai efisiensi 80%. Pertanyaannya adalah massa es yang ada pada waktu 0 derajat ini ya. Mari kita gambarkan grafik perubahan dari es dan air ketika suhunya dari 0 berubah menjadi 20. Grafiknya seperti ini keadaan akhir 20 derajat ya. Nah, kita mulai dengan air dulu ya, dari 0 derajat sampai 20 derajat, berarti dia akan mengalami kenaikan suhu saja, tidak ada perubahan fasenya atau wujudnya. Jadi nanti kalornya yang ini saja, yaitu MC delta T ya. Kemudian bagaimana dengan es? Nah, esnya berada pada suhu 0 dan berubah menjadi air ya, berarti dia mengalami perubahan fase dulu dari es menjadi air ya. Kemudian setelah itu baru air yang terbentuk dari es ini akan mengalami perubahan suhu atau kenaikan suhu sebesar 20 derajat. Jadi ada 3 garis ini yang mewakili kalornya masing-masing ya. Mari kita buat persamaannya. Jadi pemanasan ini dilakukan oleh alat listrik ya, yang mengubah menjadi panas ya. Nah, di sini ada efisiensi ya, 80%. Biasa diberi simbol eta ya. Jadi energi listriknya hanya 80% yang dihasilkan menjadi panas ya. Nah, mari kita samakan. Persamaan yang sebelah kiri itu adalah perubahan kalor yang diterima oleh benda air dan es. Jadi ini adalah untuk es ya, perubahan wujudnya M kali L tambah MC delta T. Sedangkan untuk air hanya perubahan temperatur saja. Kemudian energi usaha listrik ini saya ubah jadi P kali T, daya kali waktu ya. Kayak di sini satuannya SI ya untuk daya, sedangkan untuk kalor itu satuannya bukan SI ya, menggunakan kalori, tapi ada faktor konversi di sini. Jadi saya pakai besaran di sini, kemudian kita jangan lupa ganti ke sistem SI ya. Oke, mari kita isi angka-angkanya. Massa S-nya ditanya, jadi saya misalkan M saja dikali 80 tambah massa S yang berubah menjadi air ini, kalau jenisnya 1, delta T-nya 20 kurang 0 ya. Kemudian untuk air 700 gram kali kalau jenisnya 1 ya, dari sini dikali delta T nya 20 kurang 0. Nah, semuanya ini kita kalikan dengan 4,2 karena yang sebelah kiri ini yang di dalam
kurung kotak ini adalah satuannya kalori. Sedangkan yang sebelah kanan, P kali T dayanya 2100 watt kali 160 detik, ini adalah satuan SI. Kita kalikan dengan efisiensi, nanti yang sebelah kiri kita kalikan dengan faktor konversi 4,2 supaya menjadi SI. Ya, mari kita hitung. Jadi di sini saya kali 10 dulu kiri kanan ya. Jadi 4,2 kali 10 42. Nanti yang ini 0,8 jadi 8 ya, 2100 160. Nah, yang sebelah kanan saya sederhanakan 80 M, kemudian 20 min 0 kali 1 20 kali M ya. Jadi ini, kemudian ini 20 kali 700 ya 14.000 ya. Setelah itu kita sederhanakan menjadi seperti ini 100 M tambah 14.000 ya. Oke, yang lain ini saya ubah jadi 4.200 ya, dikali 2, tapi ini 160 nya dibagi 2 jadi 80. Untuk memudahkan perhitungan bisa dicoret dengan ini ya. Nah, setelah itu kita coret nih 42 nya dengan ini ya. Jadi yang sebelah kiri tinggal 100 M plus 14.000, sementara yang kanan itu tinggal 8 kali 80 kali 100 ya, 64.000. Nah, jadi dari sini kita bisa dapatkan 100 M sama dengan 50.000 atau M nya 500, tapi tentu saja ini dalam satuan gram ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Nomor 22. Suatu bejana kokoh yang berisi gas ideal dikocok berulang-ulang. Manakah pernyataan yang benar tentang keadaan gas tersebut setelah dikocok? A. Temperatur gas bertambah meskipun energi dalamnya tetap. B. Temperatur gas bertambah tanpa gas melakukan usaha. C. Energi dalam gas berkurang karena sebagian berubah menjadi kalor. D. Gas melakukan usaha sebesar penambahan energi dalamnya. E. Temperatur gas bertambah sebanding dengan penambahan kelajuan molekul gas. Ya, saya gambarkan dulu ya biar bisa dibayangkan. Di sini ada suatu wadah yang kokoh, berarti tidak bisa berubah volumenya. Berisi gas ideal ya, mungkin gas seperti ini dalam keadaan bergerak ya. Karena ada suhu tertentu ya. Jadi tekanannya misalkan P, volumenya V, suhunya T, dan terdapat sejumlah mol N. Nah, gas ini dikocok ya, berarti diberi energi, sebenarnya diberi energi ke dalam sistem ini. Nanti akan ada besaran yang berubah tentunya karena hukum kekekalan energi. Nah, kita lihat terlebih dahulu persamaan VV per T sama dengan konstan atau sama dengan N kali R. Ini adalah persamaan untuk gas ideal ya. Jadi di sini besaran P tekanan, V volume, T suhu, N jumlah mol, dan R adalah konstanta. Di sini kita tidak melihat dengan jelas besaran apa yang ditambahkan ya dengan pengocokan bejana ini. Nah, mari kita lihat besaran yang lain ya. Jadi kita juga memiliki bahwa energi dalam gas atau U yang seluruhnya berupa energi kinetik ya. Untuk misalkan untuk gas monoatomik ya 3/2 kali T atau sama dengan setengah M per ms kuadrat. Kemudian yang ketiga kita punya hukum termodinamika mengenai energi, yaitu delta U sama dengan Q min W. Jadi delta U ini adalah perubahan energi dalam yang dialami gas. Q-nya itu adalah kalor yang diberikan atau dikeluarkan dari sistem ini. Dan W-nya adalah usaha yang dilakukan oleh gas atau usaha yang dilakukan oleh lingkungan. Kemudian yang keempat, usaha itu merupakan hasil kali tekanan terhadap volumenya ya, delta V, atau W sama dengan integral VdV ya, kalau tekanannya tidak konstan. Kemudian kita juga punya persamaan kalor NC delta T. Kalau misalkan kalor pada tekanan tetap berarti nanti ini NCP delta T. Kalau pada suhu tetap berarti NCV delta T. Oke, dari sini kita bisa melihat langsung bagaimana memeriksa opsi yang paling tepat. Yang A, kita perhatikan temperatur gas itu bertambah meskipun energi dalamnya tetap. Nah, di sini kita melihat bahwa ketika dikocok, maka sistem ini diberi energi dari luar sehingga U-nya akan bertambah atau delta U-nya akan
ada nilainya ya. Jadi ini kurang tepat. Kemudian B, temperatur gas bertambah tanpa gas melakukan usaha. Memang dengan memberi kocokan ini pada sistem gas ini, energi diberikan. Energinya diberikan sehingga terjadi perubahan dalam gas. Tetapi karena gas itu tidak mengalami usaha ya, berarti suhu ini 0. Jadi dengan kata lain, seolah delta U ini nanti berubah jadi kalor ya. Nah, kalau kalornya berubah, maka temperaturnya berubah ya. Jadi ini sementara bisa kita tandai sebagai jawaban yang betul ya. Kemudian yang C, energi dalam gas berkurang karena sebagian berubah menjadi kalor. Nah, energi dalam gas bukan berkurang, ketika dia diberi kocokan ini malah bertambah ya. Jadi ini salah. Kemudian D, gas melakukan usaha sebesar penambahan energi dalam. Tadi disebutkan karena ini kokoh berarti tidak ada perubahan volume. Artinya W-nya 0 karena delta V-nya 0. Kemudian yang E, temperatur gas bertambah. Betul, sebanding dengan penambahan kelajuan molekul gas ya. Nah, di sini kita melihat bahwa temperatur gas bertambah betul, tetapi hubungan antara kecepatan gas ya dengan suhu itu bukan sebanding ya, tetapi suhu itu berbanding lurus dengan kuadrat kecepatan ya. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang B. Jadi jawabannya yang B. SBMPTN 2018 kode 460 bagian yang kedua nomor 23. Dua balok kayu kecil A dan B terapung di permukaan danau. Jarak keduanya adalah 150 cm. Ketika gelombang sinusoida menjalar pada permukaan air tersebut, teramati bahwa pada T sama dengan 0 detik, balok A berada di puncak, sedangkan balok B berada di lembah. Keduanya dipisahkan satu puncak gelombang. Pada saat 1 detik, balok A berada di titik setimbang pertama kali dan sedang bergerak turun. Manakah pernyataan yang benar tentang gelombang pada permukaan air tersebut? Jadi diperiksa apakah panjang gelombangnya 200, kemudian untuk yang B itu mengenai fase ya, yang C itu adalah frekuensi, yang D amplitudo, dan yang E kembali mengenai fase tapi di A untuk waktunya yang 4,5 detik. Oke, mari kita lihat keadaan awal. Jadi ini adalah dua tempat di permukaan danau A dan B, katakanlah ini jaraknya itu 150 cm satu sama lain atau 1,5 meter. Nah, kemudian dirambatkan gelombang ya. Tentu saja titik A dan titik B akan mengalami perubahan posisi ya, sesuai dengan gelombang yang dirambatkan. Jadi pada saat tertentu ya, pada T sama dengan 0, ternyata bentuk gelombang diamati seperti ini ya. Kemudian setelah 1 detik, bentuk gelombang berubah jadi seperti ini. Jadi titik A ada di titik setimbangnya. Ini untuk pertama kalinya. Sebenarnya dari sini kita bisa melihat bahwa dari A ke B itu yang dari gambar A dan B ini kita bisa melihat bahwa seperempat periode ya, kan dari sini puncak atas ke titik setimbang itu adalah seperempat siklus. Jadi seperempat periodenya. Kemudian kalau misalkan kita mau lihat pada detik kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, detik kedua seperti ini ya. Kemudian detik ketiga seperti ini, dan detik keempat balik lagi karena sudah ditempuh satu siklus ya. Oke, untuk itu saya pakai gambar yang pertama saja dulu ya untuk menghitung besaran panjang gelombang. Jadi dari sini kita lihat bahwa dari si A ke B itu ada 1,5 gelombang yang nilainya sama dengan 150 cm. Jadi kita bisa melihat 1,5 lambda sama dengan 150 cm, atau kita bisa menghitung lambdanya sama dengan 100 cm. Kalau kita jadikan meter berarti sama dengan 1 meter ya.
Jadi panjang gelombangnya bukan 200 tapi 1 meter. Ya, jadi yang salah. Kemudian kita melihat fasenya ya. Ini pada saat 1 detik balok B berada di titik timbang sedang bergerak turun. Coba kita lihat tadi detik ke-1 seperti ini ya. Jadi balok A itu ada di sini di titik timbang untuk pertama kalinya ya. Kalau kita lihat titik B, ternyata titik B ada di bagian sini di titik timbang juga ya, tapi sedang bergerak mana fasenya ya. Kalau A itu sedang bergerak turun, maka B itu sedang bergerak naik karena A dan B itu berlawanan fase ya. Oke, mari kita lihat untuk frekuensi ya. Untuk frekuensi berarti hubungan sama periode. Nah, sekarang kita melihat bahwa tadi disebutkan bahwa ini terjadi dalam 1/4 periode ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa periodenya adalah 1/4 periode bernilai 1 atau periodenya sama dengan 4 detik ya, 4 detik. Jadi bukan 4,5 detik ya. Kalau ini yang bukan berarti ya. Kemudian untuk amplitudo ya, amplitudo ini di soal tidak disebutkan berapa amplitudo getaran, jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan apa-apa dari sini. Ini berarti pernyataan salah. Mari kita lihat frekuensi. Sekarang frekuensi, kita tahu bahwa frekuensi itu memiliki hubungan seperperiode. Jadi kalau periodenya kita tahu, berarti kita bisa menghitung langsung frekuensinya. 1/4 satuannya ya hertz ya, atau 0,25 hertz ya. Jadi ini jawabannya adalah yang C ya. SBMPTN 2018 kode 460 bagian kedua nomor 24 ya, mengenai listrik dinamis. Dua buah lampu identik dihubungkan dengan sebuah baterai seperti pada gambar. Jadi ini lampu, kedua-duanya identik ya, dihubungkan dengan sebuah baterai melewati R ya, di pembatas arus. Jika sepotong kawat tembaga digunakan untuk menghubungkan titik A dan B, jadi titik A dan B nanti dihubungkan, apa yang akan terjadi? Ini pilihannya. Oke, mari kita lihat dulu gambaran rangkaian ini ya. Jadi ini ketika dihubungkan maka arus akan mengalir melewati lampu, kemudian melewati lampu 2 dan balik lagi, sehingga akan ada arus yang mengalir pada kedua lampu dan lampu akan menyala pada awalnya. Kemudian kita hubungkan dengan kabel seperti ini. Kira-kira apa yang terjadi dengan lampu ya? Kita lihat dulu arus listriknya ya. Arus listriknya keluar dari baterai melewati R, kemudian nah di sini ada percabangan, ada yang melewati jumper kabel dan melewati lampu. Karena di sini lampu punya hambatan yang lebih besar dibandingkan hambatan kawat, tentu saja elektron itu akan lebih condong bergerak melewati yang tidak punya hambatan atau yang hambatannya kecil. Jadi nanti arus listrik akan mengalir seperti ini melewati lampu 2. Jadi dengan kata lain, lampu 1 tidak dilewati oleh aliran listrik atau arusnya, ya tentu saja tidak akan menyala. Jadi di sini kita lihat lampu satunya tidak akan menyala dan lampu 2-nya akan menyala. Dan kita melihat bahwa hambatan total ketika arus listrik mengalir di gambar kiri dan gambar kanan, sehingga arusnya akan dihasilkan lebih besar, sehingga lampu 2 akan menyala lebih terang. Ya, mari kita lihat lampu 1 ya. Di sini beda potensial antara ujung-ujung lampu 1 0, maka arus 0, lampu ya padam. Kemudian lampu 2 itu kita melihat bahwa V-nya makin besar. Karena apa? Karena I-nya makin besar. V sama I kali R ya. Selama lampu V-nya tidak melebihi tegangan lampu, lampunya tidak akan rusak, jadi akan menyala lebih terang dibandingkan sebelumnya. Ya, jadi ini lebih terang lampu kedua.
Jadi jawabannya, kalau kita lihat jawaban A, lampu 1 tidak menyala, betul, dan lampu 2 meredup. Oh enggak, maksudnya lebih terang. Kedua lampu menyala lebih terang. Salah ya, maksudnya lampu 1 mati ya. C, kedua lampu tidak menyala. Salah juga ya, yang lampu 2 menyala. D, lampu 1 tidak menyala, betul, dan lampu 2 menyala lebih terang, betul. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D. SBMPTN 2018 kode 460 bagian kedua nomor 25. Dua buah kawat konduktor yang sejajar dan berjarak L sama dengan 1 meter dipasang membentuk sudut theta sama dengan 30 derajat terhadap bidang horizontal. Ujung bawah kedua kawat terhubung dengan sebuah resistor 3 ohm. Sebuah batang konduktor dengan massa M bergeser turun di sepanjang rel tanpa kehilangan kontak dengan rel, sehingga rel dan batang membentuk suatu rangkaian tertutup. Pada daerah tersebut terdapat medan magnetik seragam yang besarnya B sama dengan 2 Tesla dan berarah horizontal. Jika batang turun dengan laju konstan 3 meter per second, massa batang M adalah, ya sekarang kita akan menganalisis ya. Jadi kita mulai dari kawat sejajar ini, kemudian bidang alasnya horizontal ya, membentuk sudut theta ya. Jarak antara kedua kawat sejajar adalah L. Di bagian bawah itu ada hambatan, dan ini bekerja di dalam daerah medan magnet yang arahnya ke sini, B, horizontal. Posisi kawat pertama ada di atas, misalkan. Kemudian karena pengaruh gravitasi ya, dia punya massa, dia bergerak ke bawah ya, dan terus ke bawah dengan kecepatan V ya. Nah, kalau kita perhatikan, sebenarnya ketika dia bergerak, kawat ini dia memotong medan magnet ya yang ada di sini, tapi tidak dalam arah ini. Memotongnya yang kita perhatikan adalah yang tegak lurusnya, komponen tegak lurusnya. Jadi nanti B nya kita uraikan, B sin theta dan B cos theta. Yang mempengaruhi gerakan kawat ini adalah B sin theta yang tegak lurusnya, sehingga nanti geger induksi akan timbul ya di kawat. Kita sebut saja kedua ujung kawat ini kawat peki misalkan ya. Jadi ini adalah kawat peki. Ketika bergerak dari sini ke sini, maka dia akan mengalami perubahan flux kawat ini sebesar ini. Maka akan timbul GGL induksi ya di kawat peki yang arahnya seperti ini. Jadi dari P ke Q ya di kawat pekinya. Nah, itu akan menghasilkan arus induksi ya. Mari kita lihat berapa arus induksinya. Kita mulai dari rumus Kegel induksi ya, hukum Faraday yang sudah kita sering pakai, yaitu BLV untuk kasus yang ini. Minus ini menunjukkan arah GGL saja. Jadi yang kita lihat BLV-nya. Nah, BLV-nya hati-hati, B-nya adalah yang tegak lurus pada kawat ya. Jadi B sin theta ini ya tegak lurusnya dikali panjang kawat peki L dan kecepatan kawat peki ketika bergerak adalah V. Kemudian kita isikan angkanya, B-nya 2, theta-nya 30, L-nya 1, V-nya 3. Ini 1 kali 1 kali 3, jadi kita dapat gagal induksinya adalah 3 volt ya, yang akan muncul di kawat peki. Kemudian bagaimana dengan arus induksinya? Tinggal kita gunakan hukum Ohm ya. I sama dengan E bagi R, E-nya dari 3 volt, R-nya hambatannya 3 bagi dengan 3, maka kita dapatkan 1 ampere. Jadi arus di loop ini akan terjadi 1 ampere. Nah, nanti kawat peki itu kan berada dalam medan magnet, maka dia akan
mendapat gaya magnet yang arahnya berlawanan dengan V sebenarnya ya. Oke, mari kita lihat gaya Lorentz-nya ya. Jadi ini adalah treknya atau kawat ini yang sejajar, kemudian dipengaruhi oleh gravitasi, maka kawat yang bisa bergerak ini, kawat Peki ini posisi pertama di atas, kemudian dia bergerak ke bawah, pengaruh gravitasi salah satunya, dan nanti akan ada gaya magnet. Ini posisi yang akan kita lihat ya. Nah, di sini arah gerak kawatnya itu adalah ke bawah ya, maka timbul gaya induksi di sini. Kemudian gaya berat itu kan ke bawah. Nah, medan magnet itu horizontal, tapi yang akan kepake itu adalah yang tegak lurus pada I-nya ya. Di sini kita lihat B sin theta dan B cos theta ya. Saya buat garis bantu dulu. Maka akan timbul gaya Lorentz ya, itu ke sini ya. Kenapa? Karena arus itu dari P ke Q, jadi dari arahnya keluar bidang gambar ya, kemudian B-nya ke bawah ya, ke sini, maka gaya Lorentz-nya ke sini ya. Nah, ini buat garis bantu untuk sudutnya ya. Jadi ini theta, ini tadi theta, ini B cos theta, ini B sin theta, ini. Nah, sekarang kita gunakan persamaan hukum Newton ya, yaitu sigma F sama dengan 0. Kenapa? Karena kecepatannya tetap, tidak ada percepatan ya. Kemudian berarti gaya total atau resultan gayanya adalah sama dengan 0. Berarti nanti yang menggerakkan dalam arah sini adalah W sin theta akan sama dengan F-nya ya. W sin theta akan sama dengan gaya Lorentz-nya. Nah, gaya Lorentz itu adalah BIL atau IL cross B ya, I kali L kali B yang tegak lurus. Kita isi M-nya M, G-nya 10, sin 30, I-nya 1 ampere dari sini, kemudian panjang kawat 1 meter, dan B-nya adalah yang tegak lurus, B sin theta atau 2 sin 30. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan ya, ini yang ruas kanan itu kan sin 30 setengah, jadi kali 2 kali 1 kali 1 ya 1 ya, yang ruas kanannya adalah 5, jadi 1 dibagi 5 sama dengan 0,2 kg, jadi masanya 0,2 kg. Demikian video siap UTBK 2022 ini dalam bentuk pembahasan SBMPTN 2018 bagian yang kedua. Nantikan ya untuk video selanjutnya bagian yang ketiga. Oh, jangan lupa untuk subscribe bagi teman-teman yang merasakan manfaatnya. Silakan juga untuk komen yang positif dan membangun buat pengembangan channel saya ini. Saya sertakan juga link soal di video ini pada bagian deskripsi. Baik, sampai di sini, terus semangat belajar dan tetap semangat untuk berjuang di SBMPTN nanti ya. Terima kasih.